Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang dari Prodi Akuntansi ingin memaparkan materi mengenai mata kuliah e-commerce. Yang terhormat Ibu Selvi Fauzar sebagai dosen pembimbing pada mata kuliah e-commerce dan teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang infrastruktur e-bisnis. Saya, Vina Anggreni Rianti, sebagai moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Nurul Hidayah sebagai pemateri pertama, Sri Astri Rahmayani sebagai pemateri kedua, Las Filiona Adventia sebagai pemateri ketiga, dan Deli Sepcer Marpaung sebagai pemateri keempat, serta Febri Adisti Nurahmawati sebagai pemateri kelima. Susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan adalah pembukaan yang telah berlangsung, penyajian materi dari kelompok penyaji, dan penutup. Marilah kita masuki kegiatan selanjutnya, yaitu penyajian materi oleh kelompok penyaji. Kepada Nurul Hidayah, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan dan menjelaskan tentang pengertian infrastruktur e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Hal yang penting di dalam infrastruktur e-bisnis yaitu untuk mempengaruhi kualitas pelayanan secara langsung yang dialami oleh pengguna sistem dalam hal kecepatan responsibilitas serta untuk mengelola infrastruktur yang berada dalam perusahaan dan dikelola secara eksternal oleh pihak ketiga seperti aplikasi, data, dan jaringan. Infrastruktur e-bisnis harus memadai, cepat, dan memiliki responsibilitas tinggi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang mengadopsi e-bisnis. Karena hal tersebut akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang dialami oleh pengguna maupun mitra bisnis. Infrastruktur e-bisnis ini salah satu perangkat keras dan perangkat lunak yang mana digunakan untuk mengirim suatu e-bisnis layanan kepada karyawan, pelanggan maupun mitra, di mana infrastruktur e-bisnis sendiri digunakan sebagai suatu penunjang kegiatan. Selanjutnya, pengertian e-bisnis. E-bisnis adalah bentuk interaksi eksternal perusahaan dengan para pelanggan, pemasok, kreditur pemerintah, investor, dan media massa yang juga ikut menggunakan teknologi informasi untuk bisa membuat kembali proses internalnya. E-bisnis ini merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis baik secara individual maupun instansi. Apa saja pelaku e-bisnis? Pelakunya adalah organisasi, konsumen, perusahaan, supplier, pekerja, dan rekan atau mitra bisnis. Lalu, alat atau media dan sumber daya apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, komputer dan data yang telah terkomputerisasi. Dan yang ketiga adalah internet. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul. Selanjutnya kepada Sri Astri Ramayani, saya persilahkan. Baiklah, saya Sri Astri Ramayani akan melanjutkan diskusi. Karakteristik infrastruktur e-bisnis. Yang pertama, compatibility, yaitu kemampuan untuk membagikan berbagai macam informasi melalui komponen teknologi di dalam sebuah perusahaan secara menyeluruh. Compatibility ini membantu perusahaan untuk memberdayakan karyawan, menghasilkan data yang berisi informasi, dan ketersediaan pengetahuan di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, connectivity, yaitu konsep untuk menghubungkan semua pengguna, area fungsional, dan aplikasi perusahaan yang memungkinkan untuk berbagi informasi sehingga berdampak pada perluasan implementasi aplikasi.
Informasi yang dibagikan oleh pengguna disediakan oleh berbagai aplikasi yang dimiliki perusahaan, di mana aplikasi ini sedikit banyaknya akan bernilai jika aplikasi dibentuk dan digunakan sebagaimana yang diinginkan oleh perusahaan. Yang ketiga, modularity, yaitu memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk membangun aplikasi baru dengan cepat dan memodifikasi aplikasi existing berdasarkan konsep di mana aplikasi perangkat lunak lebih mudah dikelola ketika rutinitas yang dibutuhkan dilaksanakan dengan menggunakan modul terpisah. Yang keempat, highly skilled IT personnel, yaitu merupakan bagian yang sangat penting bagi implementasi aplikasi. Profesional ini mengetahui bagaimana menggunakan sumber daya IT yang dimiliki sebuah perusahaan dan teknologi lain di luar perusahaan. Komponen e-business. Yang pertama, Local Area Network. Local Area Network merupakan suatu jenis jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokal, seperti jaringan pada sekolah, kampus, ataupun perkantoran. Yang kedua, Metropolitan Area Network, yaitu merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih dari jenis jaringan komputer LAN. Disebut Metropolitan Area Network karena jenis jaringan komputer ini biasa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota lainnya. Yang ketiga, Wide Area Network, yaitu merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih daripada dua jenis yang lainnya. Teknologi jaringan WAN biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain atau dari satu benua ke benua lainnya. Yang keempat, Value Added Network, yaitu merupakan nilai tambah dari jaringan, domain, atau wilayah pemasok transmisi. Biasanya mencakup wilayah layanan pertukaran data elektronik, email, dan layanan informasi. Yang kelima, intranet, yaitu sebuah jaringan komputer berbasis protokol IP seperti internet hanya saja digunakan dalam internal perusahaan, kantor, ataupun warung internet. Yang terakhir, internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Sri. Selanjutnya kepada Las Filiona Adventia, saya persilahkan. Baik, arsitektur e-bisnis. Arsitektur e-bisnis adalah gambaran, bentuk, atau model baru yang terpusat dalam hal untuk mewujudkan fungsi proses pada e-bisnis. Arsitektur e-bisnis sendiri terbagi menjadi dua, yang pertama desain dalam e-bisnis, yang kedua model dalam e-bisnis. Desain dalam e-bisnis terbagi menjadi 5, yang pertama cross-functional business unit, atau persilangan unit fungsi bisnis, yang bertujuan untuk organisasi pada bentuk produksi yang dapat dipercaya, konsisten, kualitas produk, dan servis dengan biaya yang memungkinkan. Yang kedua, the strategic business unit atau strategi bisnis unit, yaitu di mana perusahaan mengalami perpindahan ke bentuk dua konsentrasi kepada pelanggan, pelayanan pelanggan dengan proses end-to-end. Yang ketiga, the integrated enterprise atau integrasi perusahaan, di mana perusahaan fokus pada tiga bentuk reduksi biaya dan efisiensi internal, yang arah tujuannya ke arah tanggapan yang tinggi dari pelanggan mungkin ke arah dari kecepatan deliver dengan produk kualitas yang tinggi dan pelanggan atau pelayanan dengan total biaya pengantaran yang rendah. Yang keempat, the extend enterprise, di mana meningkatkan penghasilan beberapa perusahaan menyelesaikan dengan pengukuran produk, pelangganan, pelayanan, dan penambahan nilai. Yang kelima, the inter-enterprise community atau komunitas interperusahaan fokus pada pemimpin penjualan. Yang kedua yaitu model dalam e-business yang terbagi menjadi dua, yaitu model sequential, di mana model arsitektur yang mengembangkan aplikasi berdasarkan fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan.
Yang kedua, mode sinkronus, di mana mekanisme masing unit dengan cara memusatkan data dan proses pada sebuah titik. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Las Biliona. Selanjutnya kepada Deli Septiar Marpaung, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan, yaitu proses bisnis. Yang pertama, ada mendayagunakan komputer, mendayagunakan jaringan dan internet, dan yang terakhir itu ada membangun dan mendayagunakan web. Ketiga hal ini sangat berkaitan erat dalam proses e-bisnis. Ketiga hal ini selalu berhubungan dengan sistem internet dan menggunakan teknologi seperti komputer untuk memperlancar kinerjanya. E-bisnis biasanya mempergunakan web untuk memperjualbelikan suatu barang, misalnya seperti www.tokopedia.com. Dari proses pemesanan, konfirmasi pembayaran, konfirmasi pengiriman, hingga pembuatan situs web, sangat memerlukan internet dan teknologi. Yang kedua itu ada bentuk e-bisnis. Yang pertama ada customer to customer atau C2C. Customer to customer merupakan konsumen marketplace untuk selanjutnya dijual kepada konsumen lainnya. Contohnya seperti Shopee, Bibli.com, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Mereka hanya menampung wadah untuk mempromosikan atau menjual suatu barang kepada customer. Yang kedua itu ada business to business atau B2B. Hal ini adalah penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh suatu bisnis dengan bisnis lainnya. Di Indonesia itu contohnya seperti digital agency. Digital agency adalah salah satu bisnis pelayanan untuk membantu para bisnis lainnya untuk mempromosikan barang atau produk jasa yang mereka punya. Nanti tim digital agency akan berkolaborasi dalam proses kreatif untuk membuat promosi sesuai dengan permintaan klien mereka. Yang ketiga ada business to customer. Business to customer adalah bisnis yang langsung customer-nya berhadapan dengan bisnis yang langsung berhadapan dengan customer-nya. Misalnya seperti Lazada, Amazon, Traveloka, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada customer to business. Website ini melibatkan transaksi dari konsumen ke perusahaan. Contohnya, ketika kita memiliki channel YouTube dan akan diberi insentif atau pembayaran langsung dengan iklan berbayar. Yang terakhir ada intra-business e-business. Intra-business e-business adalah sebuah bisnis usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi dalam usaha penjualan atau pembelian barang yang dapat menguntungkan satu sama lain dalam bentuk digital atau elektronik. Oke, next. Infrastruktur e-bisnis dan strategi bisnis perusahaan. Adanya teknologi e-bisnis merupakan era baru pengembangan bisnis perusahaan karena kebutuhan infrastruktur untuk menerapkan teknologi informasi tidak sama dengan teknologi industri sebelumnya. Hal ini disebabkan karena layanan informasi tidak tergantung pada infrastruktur secara fisik. Yang kedua, teknologi informasi memungkinkan penyebaran aktivitas ekonomi. Yang terakhir, karena teknologi informasi bukan merupakan modal insentif. Baik, saya akan kembalikan kepada Terima kasih kepada Deli, dan pemateri terakhir akan disampaikan oleh Febri Adisti Nur Rahmawati. Kepada Febri, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu, karena sebab-sebab yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, cara penting untuk mendapatkan keuntungan lebih bagi perusahaan yaitu dengan strategi pembangunan infrastruktur e-bisnis yang efektif, yang menyesuaikan strategi e-bisnis dengan strategi bisnis perusahaan yang mengacu pada misi, tujuan, dan perencanaan e-bisnis yang mendukung dan didukung oleh perusahaan. Agar kesesuaian ini menghasilkan integrasi perusahaan di setiap fungsi, unit, dan personalnya, dan terfokus kepada daya saing perusahaan.
Next. Selanjutnya ada contoh-contoh infrastruktur e-business. Yang pertama ada e-business service application, yaitu bentuk strategi bisnis yang berbentuk jaringan, pemodelan atau konsep untuk memberikan pelayanan agar tercapainya sesuatu target menggunakan aplikasi. Contohnya CRM dan SCM. Dan yang kedua ada sistem software. Sistem software adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung proses e-bisnis untuk mencapai suatu tujuan dari setiap rencana dan target dari suatu perusahaan. Contohnya yaitu web browser, server software, dan DBMS. Dan juga transport or network. Yang keempat ada transport or network. Yang ketiga ada transport or network. Transport or network yaitu peralatan melalui sebuah jaringan yang mempermudah setiap kegiatan bisnis. Contohnya ada physical network. Dan yang keempat ada stroke physical. Stroke atau physical mencangkup penyimpanan data, baik yang tersimpan di dalam magnetis, di dalam server web, atau media penyimpanan sementara. Contohnya yaitu RAM. Dan yang terakhir ada konten dan data. Konten dan data ini mencangkup isi dari data yang tersimpan seperti data konsumen, data transaksi, contohnya konten data dan data transaksi. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, pada bagian kesimpulan ini, saya akan membacakannya sendiri. Kesimpulan. Pada saat ini, aplikasi teknologi informasi bukan hanya untuk melakukan proses terhadap data atau menyediakan laporan informasi kepada manajemen. Perusahaan dapat menggunakan aplikasi teknologi informasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif, menghasilkan peluang bisnis baru, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, meningkatkan kualitas pelayanan dan produk, serta mengintegrasikan supplier dan operasional pelanggan. Beberapa studi menunjukkan bahwa infrastruktur e-bisnis memungkinkan perusahaan untuk membangun aplikasi yang akan sangat mendukung tujuan bisnis perusahaan. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji. Kita akan memasuki rangkaian terakhir yaitu penutup. Rangkaian acara diskusi telah kita lakukan hingga selesai. Demikianlah diskusi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 2 mata kuliah e-commerce meminta maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.